Ada orang yang hampir tidak pernah punya waktu luang. Dari pagi sampai malam bekerja, akhir pekan pun masih memikirkan pekerjaan. Jadwalnya penuh, tubuhnya lelah, tapi hasilnya tidak pernah terasa sebanding. Anehnya, semakin sibuk hidupnya, semakin jauh rasa aman finansial itu. Tabungan sulit tumbuh, aset hampir tidak ada, dan hidup terasa seperti roda yang terus berputar tanpa tujuan. Pertanyaannya sederhana tapi menusuk. Kalau kerja keras adalah kunci kesuksesan, kenapa banyak orang yang paling sibuk justru tidak pernah benar-benar kaya? Masalahnya bukan pada kerja keras, tapi pada arah kerja keras itu sendiri. Banyak orang menukar waktu dengan uang, tanpa pernah memikirkan apa yang dibangun dari uang tersebut. Selama masih kuat bekerja, semuanya terasa aman. Tapi waktu punya batas. Saat tenaga menurun atau kesempatan hilang, penghasilan ikut berhenti. Orang sibuk sering terjebak dalam rutinitas mencari uang untuk hari ini, tanpa sempat memikirkan masa depan. Kesibukan menjadi ilusi produktivitas, padahal cash flow tidak pernah diarahkan untuk tumbuh. Titik balik datang ketika seseorang menyadari bahwa hidupnya selalu sibuk, tapi tidak pernah maju. Tahun berganti, jam kerja bertambah, tapi kondisi keuangan stagnan. Dari situ muncul kesadaran yang tidak nyaman. Selama ini, dia bekerja di dalam sistem, bukan membangun sistem. Semua penghasilan habis untuk kebutuhan dan gaya hidup, tanpa menyisakan ruang untuk aset. Kesadaran ini menyakitkan, tapi penting, karena tanpa perubahan arah, kesibukan hanya akan menjadi penjara yang menyita waktu tanpa memberi kebebasan. Orang yang membangun kekayaan tidak hanya fokus pada bekerja keras, tapi bekerja cerdas mengatur cash flow. Mereka memastikan sebagian uang yang dihasilkan tidak kembali habis untuk konsumsi, tapi dialirkan ke aset. Aset bukan selalu sesuatu yang besar atau rumit, tapi apapun yang berpotensi memberi nilai jangka panjang. Perbedaan utama orang sibuk dan orang kaya bukan pada jam kerja, tapi pada apa yang mereka lakukan dengan hasil kerja tersebut. Cash flow harus diarahkan, bukan dibiarkan mengalir tanpa tujuan. Langkah pertama adalah berhenti menghabiskan seluruh hasil kerja untuk hari ini. Sisihkan waktu dan uang untuk membangun sesuatu yang bisa bertahan. Tidak harus besar, tapi harus konsisten. Orang sibuk sering merasa tidak punya waktu memikirkan masa depan, padahal justru itulah tanda bahaya. Mulailah dengan mengalokasikan sebagian kecil penghasilan untuk aset atau pengembangan diri yang relevan. Tanpa langkah ini, kesibukan hanya akan menghasilkan kelelahan, bukan kebebasan. Langkah kedua adalah mengevaluasi kesibukan itu sendiri. Tidak semua aktivitas produktif secara finansial. Banyak orang sibuk karena tidak punya sistem. Dengan sistem yang baik, hasil yang sama bisa dicapai dengan energi yang lebih sedikit. Evaluasi kemana waktu dan uangmu pergi. Apakah semuanya menghasilkan nilai, atau hanya menjaga roda tetap berputar? Orang yang ingin kaya belajar mengatakan tidak pada kesibukan yang tidak mendekatkan mereka pada tujuan jangka panjang. Setelah mulai mengarahkan cash flow dan mengurangi kesibukan yang tidak perlu, perubahan mulai terasa. Hidup tidak lagi sekedar sibuk, tapi lebih terarah. Walaupun penghasilan belum melonjak, rasa kontrol meningkat. Ada aset yang mulai terbentuk, ada waktu yang mulai bisa diatur. Dari sini dia sadar bahwa kekayaan bukan tentang seberapa capek kita bekerja, tapi seberapa lama hasil kerja itu bisa bertahan dan berkembang. Pelajaran penting dari cerita ini adalah kesibukan bukan ukuran kesuksesan. Banyak orang bangga terlihat sibuk, padahal sibuk bisa menjadi tanda tidak adanya sistem. Orang yang menang secara finansial justru berusaha menciptakan ruang, bukan hanya penghasilan. Cash flow yang diarahkan dengan benar memungkinkan seseorang melambat tanpa kehilangan kestabilan. Inilah perbedaan antara hidup yang dikejar waktu dan hidup yang mengendalikan waktu. Kalau saat ini kamu merasa hidup sangat sibuk tapi hasilnya tidak terasa, jangan berkecil hati. Kesadaran ini adalah awal perubahan. Tidak perlu berhenti bekerja keras, tapi ubah arah dari sekedar bertahan menjadi membangun. Mulailah dari satu keputusan kecil, alokasikan uang dan waktu untuk masa depanmu. Ingat, tujuan keuangan bukan hanya bertahan hidup hari ini, tapi menciptakan kehidupan yang lebih ringan di masa depan. Kalau video ini membuat kamu berpikir ulang tentang arti kesibukan, pastikan kamu subscribe channel ini. Di video selanjutnya kita akan membahas kesalahan cash flow yang dianggap wajar oleh banyak orang, tapi justru paling sering menghancurkan keuangan.
Tulis di komentar, aktivitas apa yang paling menyita waktumu saat ini? Siapa tahu itu adalah titik awal perubahan besar dalam hidupmu.